dan merawat. Saksi kesetiaan Allah di tengah kegelapan dunia. Mari jemaat Tuhan sambil berdiri kita memuji Allah dalam kebaktian utama pertama saat ini. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 5, Padamu Tuhan dan Allahku. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah pada minggu pagi ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudariku sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sungguh bersuka cita karena kasih setia Tuhan telah memimpin kita, bahkan menuntun kita untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah pada minggu pagi ini. Dan karena itu dalam ibadah di minggu ketiga tahun 2026 kita akan dituntun dengan firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita, terpilih dari kitab Mazmur pasal 89 ayat yang kedua. Mazmur 89 ayat yang kedua. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 14 ayat 1, Kunyanyikan kasih setia Tuhan.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kembali kami datang merendahkan diri di hadirat-Mu. Pada kesempatan ini kami datang untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sering menyakiti hati Tuhan, orang tua, dan sesama kami. Kami sering lupa memuliakan Tuhan. Kami sering mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kami sulit mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Kami sering memaksakan kehendak karena keegoisan kami. Padahal kami percaya Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk kami. Segala kekurangan kami sebagai anak-Mu yang lemah, baik dalam iman dan pengharapan, kami mengaku sering mengecewakan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan kelemahan kami ingin memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Basuh dan lelayakan kami di hadapan-Mu ya Allah, yang Maha Pemurah dan Pengasih. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu ya Bapa di surga. Amin. Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 37 ayat 1. Bila ku renung dosaku. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita telah membawa seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita, bahkan dengan tekad untuk menjalani hidup menurut firman Tuhan. Karena itu dengarkanlah olehmu berita anugerah Allah. Sebagai salah seorang hamba dari Yesus Kristus, saya memberitakan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Sebab jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Jemaat Tuhan, kita bersama dalam rasa syukur, kita menyambut anugerah Allah yang turun dalam kehidupan kita, dan kita meresponnya dengan bersama-sama mengangkat Mazmur pujian didasarkan pada Mazmur pasal 36 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mazmur 36 ayat yang pertama sampai ayat 13. Saya akan membacakan bagian yang ditulis keluar dan jemaat membacakan bagian yang ditulis ke dalam. Saya jemput jemaat Tuhan sekalian berdiri untuk kita bermazmur bagi nama Tuhan. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Sebab ia membujuk dirinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh.
Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 17 ayat 1, mari kita puji. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dasar khotbah bagi kita dalam ibadah saat ini terbaca dari Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sebelum kita membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih telah memperkenankan kami ada dalam bait-Mu. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu dalam puji-pujian penyembahan. Saat ini ya Bapa, kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, kiranya Allah berkenan bekerja bagi kami di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Teristimewa bagi kekasih kami Mama Pendeta Vivi yang hendak menyampaikan isi hati Allah bagi kami semua. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong dan menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Umat Tuhan yang telah mempersiapkan diri ya Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Hikmat Tuhan menolong kami dapat mengerti, memahami, memelihara, dan jadikanlah kami ya Bapa di sorga menjadi pelaku firman Tuhan di dalam menghidupkan firman-Mu ya Bapa dalam keseharian kami. Mari berfirmanlah ya Bapa, sebab kami telah siap menyambut firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, umat Tuhan disilakan berdiri. Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucu-Mu dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredahkannya.
Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa-bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi, sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Untuk Bapak Mama yang di luar, Salam. Yang di balkon, Salam. Kita sungguh bersyukur karena kasih setia Allah telah menuntun, melindungi, memimpin setiap langkah hidup kita, sehingga kita sudah ada di minggu ketiga di tahun 2026. Kita bersyukur dan kita percaya bahwa kalau kita masih diberi kesempatan untuk bersama ada di dalam hadirat Allah dalam persekutuan pagi ini, itu semua semata-mata terjadi di dalam kasih dan kesetiaan Allah bagi kita. Amin kok. Karena itu saya percaya Bapak Mama sekalian, semua ada dalam sukacita yang sama. Karena itu katakan dalam hati kita masing-masing, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Lalu sampaikan itu kepada sesama yang ada di sampingmu. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu melingkupi, menuntun kita di setiap langkah hidup, perjuangan, bahkan pergumulan-pergumulan kita. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang sungguh sempurna dalam kasih dan kesetiaannya. Allah di dalam Yesus Kristus bukan hanya sumber dari kasih setia itu, tetapi Dia adalah kasih setia itu sendiri. Kasih setia itu adalah jati diri Allah. Kasih setia itu adalah merupakan sifat Allah, karakter Allah. Karena itu kita orang-orang pilihan Allah. Kita dipilih untuk mengalami, untuk menikmati, dan kemudian melanjutkan kasih setia Allah itu dalam setiap langkah kehidupan kita.
Karena itu di minggu ketiga tahun 2026, kita masih ada di bulan pertama. Masih panjang langkah kita menuju sampai pada minggu terakhir tahun 2026. Kita kembali dituntun oleh firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, menguatkan langkah-langkah hidup kita, bahwa perjalanan kita masing-masing dalam siarah hidup kita di dunia ini, kita selalu ada di dalam dukungan kasih setia Allah. Sesuai dengan tema khotbah untuk minggu 18 Januari untuk semua warga Gemit saat ini, yaitu kasih setia Allah, bersaksi tentang kasih setia Allah di tengah dunia yang terluka. Bersaksi tentang kasih setia Allah di tengah dunia yang terluka. Dan kita akan belajar, kita akan memahami kasih setia Allah itu didasarkan pada Mazmur 89 ayat pertama sampai ayat 19. Dan bersyukur pagi ini kita ada di dalam berkat firman Tuhan dalam tema yang juga menjadi tema pelayanan Gemit untuk tahun 2026. Seperti yang telah dipasang di tembok. Bersaksi tentang Allah yang setia. Tentang kasih setia Allah itu di tengah dunia yang terluka. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur 89 ayat 1 sampai 19 yang menjadi bagian pembacaan kita, tetapi sesungguhnya Mazmur ini ditulis sampai dengan ayat yang ke-53. Mazmur ini adalah merupakan sebuah kesaksian dalam bentuk nyanyian. Dan nyanyian ini disebut nyanyian pengajaran. Nyanyian pengajaran yang disampaikan oleh pemazmur yang bernama Etan orang Esrahi. Etan orang Esrahi. Luar biasa karena mazmur dalam nyanyian pengajaran tentang kasih setia Allah ini dinyanyikan, disampaikan pada saat keadaan umat Allah itu dalam keadaan yang sangat terpuruk. Dalam satu musibah, dalam satu kondisi yang sangat berat. Kasih setia Allah ini dikumandangkan sebagai sebuah nyanyian pada saat bangsa Israel sementara diuji dalam iman mereka kepada Tuhan. Kemungkinan mazmur ini dilakukan pada masa pembuangan mereka atau pada masa kerajaan Israel itu runtuh oleh serangan musuh-musuh mereka. Pada saat itu janji-janji Allah itu terasa begitu jauh dari kenyataan yang mereka alami. Janji-janji Allah itu tampaknya sesuatu yang mustahil untuk terwujud dalam hidup mereka. Tetapi kemudian Etan orang Esrahi ini menyampaikan pujian ini, menyampaikan nyanyian ini untuk mengajar para pemazmur, para umat Allah agar mereka tetap setia, agar mereka tetap berhikmat dalam mengikut Tuhan. Mereka tidak jatuh di dalam keputusasaan, di dalam kebimbangan dan ketakutan, di dalam berbagai macam
kondisi-kondisi yang membuat mereka meragukan kasih setia Allah. Mereka harus punya hati yang mau belajar, yang mau terus berproses dalam setiap proses hidup yang Allah lakukan di tengah kehidupan mereka. Untuk kemudian mereka menemukan bahwa dalam setiap kondisi seperti apapun, Allah tetap mengasihi, dan kesetiaan Allah itu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kasih setia itu terdiri dari dua suku kata ya. Jadi Allah yang mengasihi dan Allah yang menunjukkan kesetiaannya kepada orang-orang pilihannya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, siapakah Etan orang Esrahi yang menyampaikan nyanyian Mazmur ini? Etan orang Esrahi ini kemungkinan dia adalah salah satu imam yang diangkat oleh Raja Daud untuk menjadi penyanyi, untuk menjadi penyanyi di bait Allah. Atau bahkan kemungkinan besar juga dia seorang penyanyi di bait Allah dalam masa Imam Esra, sehingga dia disebut Etan orang Esrahi. Tetapi yang jelas, yang pasti Etan ini adalah seorang yang sangat bijaksana. Dia juga memiliki hikmat yang luar biasa, sehingga dia mampu mengurai, menyampaikan pujian dengan kata-kata yang begitu berhikmat. Kalau kita baca ayat per ayat, hanya dapat dirangkai oleh orang yang benar-benar memiliki pengalaman iman, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang memiliki kebijaksanaan, bahkan hikmat. Dalam pertama Raja-Raja, kita akan lihat di situ bahwa Etan ini juga disamakan hampir sama dengan Salomo dalam hikmatnya. Pertama Raja-Raja pasal 4 ayat 31. Dan dalam nyanyiannya inilah Etan memberikan kembali penegasan tentang kasih setia, atau dalam bahasa aslinya Hesed. Hesed terhadap Daud dan keturunannya turun-temurun. Bahwa Allah sendiri yang telah mengikat perjanjiannya untuk menegakkan kerajaan Daud. Dan kasih setia Allah itu akan terus melingkupi kehidupan Daud dan keturunannya. Dan kalau kita dengar Daud dan keturunannya, itu juga merujuk pada janji penggenapan kasih karunia Allah, kasih setia Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus, tunas Daud. Ini juga merupakan sebuah nubuatan tentang Mesias yang akan datang, Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Kasih setia Allah adalah kesetiaan yang sangat kuat. Kasih setia adalah sesuatu yang sangat teguh. Kasih setia Allah itu melampaui batas-batas pikiran kemanusiaan kita. Kasih setia Allah itu didasarkan pada sebuah perjanjian. Perjanjian yang Allah berikan sejak Abraham, Ishak dan Yakub. Kasih setia Allah itu diberikan kepada seluruh umat yang dikasihinya. Tidak memandang status, tidak memandang siapa dia. Kasih setia Allah itu dianugerahkan, tercurah
untuk semua orang. Semua manusia yang membuka hati untuk menerima kasih setia itu. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita boleh merenungkan, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Kasih setia Allah besar dan dahsyat bagi bangsa Israel. Ia mencintai Israel bukan karena mereka itu kuat, bukan karena mereka itu pintar, bukan karena mereka itu hebat, tetapi karena Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Ia telah berjanji kepada Abraham, bapa segala orang percaya, bahwa kasih setianya akan terus ia nyatakan dalam hidup Abraham dan seluruh keturunannya. Padahal kalau mau dilihat, bangsa Israel ini adalah bangsa yang juga penuh dengan berbagai macam kejahatan. Mereka juga bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka memberontak terhadap Allah, bangsa yang selalu menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Allah, yang selalu setia untuk mengasihi dan menopang kehidupan mereka. Tetapi Allah tetap mencintai, mengasihi umatnya. Karena itu firman Tuhan katakan, sekalipun kita tidak setia, kita jatuh bangun di dalam kasih dan setia kita kepada Allah, Allah tetap setia. Bapak Mama yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah mengikat dirinya, Allah mengikat dirinya dalam sebuah perjanjian. Mulai dari Abraham sampai Daud dan keturunannya, sampai dalam kehidupan saya dan Bapak Mama saat ini. Apapun kondisi, apapun keadaan kita, dosa yang diperbuat oleh Daud itu juga luar biasa. Anak cucu dari Daud, keturunan-keturunan Daud itu juga luar biasa. Mereka menyimpang menyeleweng dari jalan Allah. Tetapi Allah tetap berkomitmen. Allah yang setia pada janjinya selalu kembali merangkul dan menyambut umatnya yang sungguh mau bertobat dan sungguh mau hidup menurut kehendaknya. Kasih setia Allah pasti akan mereka alami. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan kasih setia Allah itu atas Daud dan keturunannya itu juga dinikmati oleh Etan sang pemazmur ini sebagai salah satu dari rakyat yang dipimpin oleh Raja Daud. Maka dengan demikian ia menguraikan dari siapa kasih setia itu diberikan. Ada ungkapan-ungkapan yang meneguhkan kita tentang Allah yang adalah sumber dari kasih setia itu. Pada ayat yang ke-6 dikatakan Allah yang ajaib. Pada ayat yang ke-7 dikatakan Allah sumber kasih setia itu adalah Allah yang tertinggi. Ayat yang ke-8 Allah yang disegani dan ditakuti oleh seluruh makhluk. Ayat yang ke-9 Allah sumber kasih setia itu Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang setia pada janjinya. Pada ayat yang ke-10 dikatakan Allah yang adalah sumber kasih setia itu, dia berkuasa atas alam ini. Ayat 11 dikatakan dia meremukkan Rahab yaitu Mesir. Padahal ayat ke-12 dan 13
dikatakan Allah itu pemilik langit dan bumi. Ayat 15, Allah itu adil dan penuh kasih setia. Allah yang menjadi kekuatan dan kemuliaan bagi umatnya. Ayat 18. Allah yang meninggikan tanduk bangsa Israel dengan perisai kepunyaan Allah sendiri. Pada ayat yang ke-19. Allah yang digambarkan oleh Ethan ini, dialah pemilik, dialah kasih setia itu. Karena itu jemaat Tuhan sekalian, kita bisa membayangkan bagaimana kasih setia dari satu pribadi yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib, yang begitu hebat. Pribadi yang digambarkan dalam Mazmur ini, dia mau mengikatkan dirinya, perjanjiannya itu dengan kita manusia. Manusia yang penuh dengan segala keterbatasan, bahkan dosa dan kejahatan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan sebenarnya menuntun kita untuk kita harus hidup dalam ucapan syukur. Kehidupan kita harus mencerminkan hidup yang mau bersyukur atas kasih setia Allah. Amin kok Bapak Mama. Kita harus terus menjadi saksi tentang kasih setia Allah di tengah dunia yang terluka. Kalau merujuk pada tema yang diangkat bagi kita pagi ini, kita melihat ada kalimat yang mengganggu kita. Dunia yang terluka. Mari kita buka mata kita. Kita sungguh-sungguh melihat bahwa dunia di mana saya dan Bapak Mama hidup saat ini sudah begitu parah, sudah begitu hancur di dalam luka-luka yang diakibatkan oleh ulah, oleh perbuatan kita manusia sebagai makhluk yang termulia, makhluk yang diberikan akal budi oleh Tuhan. Tetapi juga kita yang menyebabkan luka itu terjadi di tengah dunia. Sama seperti bangsa Israel pada saat nyanyian ini dikumandangkan, mereka ada di dalam keterpurukan, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Maka hari ini juga kasih setia Allah kembali diperdengarkan kepada kita semua dalam hidup di tengah dunia yang juga sedang tidak baik-baik saja, yang sedang terluka. Ada banyak luka yang terjadi Bapak Mama. Kalau Betharia Sonata dulu dia bilang apa? Hati yang luka. Ya. Tetapi ini bukan hanya bicara tentang hati seorang Betharia Sonata yang luka. Ini bicara tentang alam semesta yang terluka oleh perbuatan manusia. Di tengah-tengah kita ada luka dalam lingkungan hidup kita. Luka itu kita rasakan sekarang ini. Ada iklim yang semakin hari semakin ekstrim. Hari ini dia bisa panas mendidih, besok dia bisa hujan badai. Perubahan iklim yang tidak pernah dapat diprediksi lagi. Oleh karena oksigen dunia, hutan sudah semakin hilang. Kita melihat dampaknya banjir, bencana alam yang begitu mengerikan di mana-mana di seantero dunia ini. Luka oleh karena polusi yang semakin mengerikan. Luka karena limbah dari pabrik-pabrik kimia yang merusak ekosistem kehidupan dunia, bahkan laut dan isinya. Itu semua luka yang ada dalam lingkungan hidup di mana kita berada.
Luka karena sampah plastik yang semakin mengerikan dampaknya. Dan sebagai orang-orang yang tahu bahwa dunia ini adalah milik Allah, ciptaan Allah, Sang Pemilik kasih setia itu. Mari kita renungkan apa yang bisa kita buat sebagai tanda syukur kita atas kasih setia Allah. Tindakan nyata apa yang bisa kita lakukan? Mulai dari hal yang sederhana. Bisakah kita membuang sampah, terutama sampah plastik itu, pada tempat yang seharusnya? Kita doakan supaya semua roh-roh keserakahan oleh mereka yang punya kuasa, punya duit, yang menghabiskan lahan-lahan, hutan dan lain sebagainya, yang bisa menimbulkan bencana yang mengerikan. Kemarin kita masih trauma dengan bencana banjir di Sumatera. Ribuan orang mati hanya karena tanah longsor akibat dari hutan yang semakin digunduli. Bahkan kalau kita punya lahan, jangan biarkan lahan itu menjadi lahan tidur. Lahan itu harus menjadi lahan yang produktif untuk hidup kita, keluarga kita, untuk orang lain. Ada luka dunia ini, yaitu luka dalam kehidupan berpolitik, berbangsa, bernegara. Kita tahu dunia sekarang ini semakin tidak aman. Amin kok Bapak Mama. Peperangan di mana-mana mengerikan. Bersyukur karena kita di Indonesia ini masih aman. Tetapi kalau kita baca berita di medsos, luka terjadi di belahan-belahan dunia. Negara-negara yang punya kuasa. Ada banyak manusia yang terluka saat ini. Anak-anak menjadi korban dari ambisi dan keserakahan manusia. Dunia sedang terluka berat. Bahkan kita mendengar bahwa dunia sekarang juga ada dalam ancaman perang dunia ketiga. Tapi kita tolak dalam nama Yesus. Amin kau Bapak Mama. Karena memang itu bukan sesuatu yang mustahil juga terjadi. Kalau kita mengikuti perkembangan politik dunia yang semakin panas dari hari ke hari. Dari situ kita belajar, mari kita menciptakan kerukunan, kesehatian, cinta kasih. Walaupun kita tidak bisa berkontribusi secara luas, secara global, secara dunia. Siapakah saya ini yang ada di Oebufu ini? Tapi mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Amin. Jangan ke Amerika, ada perang di sana, Israel, ada perang di Palestina. Ketempuru maju Israel dan Palestina sonde pernah berhenti. Kita ciptakan kerukunan, persekutuan, cinta kasih itu dari dalam lingkungan yang paling kecil, tapi yang paling berdampak untuk hidup kita dalam lingkungan yang lebih luas. Jangan menjadi orang-orang yang justru menciptakan perpecahan di mana-mana. Kita harus berjuang agar lingkungan di mana kita berada ini ada di dalam satu kekuatan persekutuan yang baik, yang indah, yang tidak mudah dihancurkan oleh apapun. Bahkan kita sekarang juga ada di dalam luka karena kemajuan teknologi, informasi dan lain sebagainya. Sekarang ini begitu viral, begitu semakin menjadi satu tolak ukur dari kemajuan teknologi informasi, yaitu AI. AI ini juga memicu banyak luka di tengah kehidupan dunia. Ada penipuan secara digital. Penipuan karena AI itu dia bisa pakai bikin siapa-siapa suara.
Dia bisa menggantikan banyak peran, bahkan bisa menimbulkan banyak pengangguran. Ada hoax yang terjadi, berita-berita bully, konten-konten yang penuh dengan kekerasan yang bisa diciptakan oleh teknologi digital. Mari kita semua semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi. Mengapa? Karena sekarang ini banyak rumah tangga juga yang sedang terancam oleh judi-judi online. Amin kok. Banyak orang yang sekarang ini menuju ke Alfamart, Indomaret, Briling dan lain sebagainya, top up. Tapi setelah ditelusuri, dia top up untuk apa? Untuk ikut itu judi-judi online. Dan ada orang yang kaya di dunia ini karena judi, Bapak Mama. Amin. Dan ada. Apalagi judi online, dikasih lu senang sedikit begini. Lu menang ini kali, 1-2 kali lu menang. Nah itu lu tanduk mulai naik, ketagihan sudah. Tapi setelah itu berdebanting lu ini sampai sehancur-hancurnya. Rumah tangga hancur. Itu semua akibat luka yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi digital. Mari kita bijak, kita pakai semua kemajuan itu untuk hal yang positif, yang membawa berkat, yang membawa damai sejahtera, yang membawa dampak positif bagi hidup kita. Bahkan mungkin saya tidak menguraikan itu semua luka. Bapak Mama mungkin punya luka pribadi. Luka dalam relasi dengan suami, istri, anak. Luka dalam hidup kita dengan sesama. Luka apakah itu? Hari ini firman Tuhan memberikan peneguhan kepada kita bahwa kasih setia Allah tetap melingkupi kita. Umat yang percaya, umat yang selalu hidup di dalam kerendahan hati untuk mengikuti kehendaknya. Tetapi bagi orang fasik, orang yang mau bertahan di dalam dosa, kejahatan, menciptakan luka demi luka bagi diri dan sesama, pada saatnya dia akan dikatakan dalam Mazmur 39 tadi, dia akan dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Kalau kita ada di dalam kekerasan hati, tinggal di dalam dosa, siapa kita dibanding dengan Allah, Sang Pemilik alam semesta ini? Karena itu Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama sungguh bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Kita percaya bahwa Allah yang sudah berjanji itu, Dia tidak pernah ingkar janji. Mari kita setia menunjukkan syukur kita dengan sikap nyata kita di tengah-tengah kehidupan, baik itu dalam keluarga, jemaat, dalam masyarakat, secara persekutuan ataupun secara pribadi, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bagian dari perjanjian kasih setia Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub sampai pada Daud dan kita saat ini. Bapak Mama jemaat Tuhan, mari kita menjalani hidup kita di dunia yang sedang terluka ini. Berikanlah kesaksianmu yang menjadi kekuatan peneguhan iman bagi diri dan sesama kita. Jalani hidup kita di minggu yang baru yang terbentang di depan dengan rencana-rencana hidup yang baru. Jangan biarkan luka di dalam hati kita yang menuntun kita, tapi buka hatimu untuk kasih setia Allah. Tetap yakin dan percaya bahwa Allah tetap mengasihi kita. Kesetiaan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya firman Tuhan boleh menopang kita dan menjadi berkat dalam hidup kita. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Karena itu dengan penuh kasih saya jemput jemaat berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan atas berkat anugerah yang kita terima, karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 153 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Pakailah seluruh hidupmu. Tuhan
Mari di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk segala kasih anugerah dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami telah diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami dan kami bawa di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, berupa kolekte, nasar, syukur dan perpuluhan dan persembahan hidup kami. Kami memohon kepadamu ya Allah, biarlah Bapa memberkati kehidupan kami, memberkati persembahan kami, sehingga boleh pakai dan dipergunakan untuk pekerjaan nama Tuhan dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Glory haleluya. Amin. Nyanyian persembahan kami. Tuhan disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, jika ada yang mau mempersembahkan pujian yang tidak sempat melapor atau ada yang mau mempersembahkan solo, saya beri kesempatan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama akan bersyafaat kepada Tuhan. Karena itu mari kita semua menaruh seluruh hidup kita bawa seluruh pergumulan, ucapan syukur, bahkan hidup kita seluruhnya dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih setia. Kasih setiamu melebihi dari hidup itu sendiri. Kasih setiamu mengatasi segala langit. Kasih setiamu berkuasa atas seluruh bumi ini. Kami umat-Mu yang mendengarkan panggilan kudus-Mu Tuhan. Kami datang, kami membawa kehidupan kami seluruhnya di dalam persekutuan ibadah di minggu ketiga tahun 2026. Kami masih ada di dalam awal langkah perjalanan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan. Karena Tuhan berkenan memberikan kami berkat iman untuk kami mengalami persekutuan dengan Tuhan dan membangun relasi iman di dalam kasih dengan sesama kami. Terpuji nama-Mu Tuhan yang telah memberikan kami umur panjang, kesehatan, kesempatan, bahkan juga anugerah-Mu bagi kami. Biarlah semua kami yang menikmati hadirat-Mu persekutuan pagi ini, hidup kami benar-benar terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Kami sadar bahwa kami ada di tengah dunia yang penuh luka. Bahkan diri kami mungkin penuh juga dengan luka-luka kehidupan. Tetapi firman-Mu meneguhkan kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Seperti apapun kondisi kami, sekalipun kami selalu mengeluh, berteriak oleh karena kepahitan dan luka hidup ini. Tapi kasih setiamu tetap. Kasih setiamu abadi, karena itu adalah
perjanjian kasih Allah bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah, kuatkan kami untuk menjalani hidup kami ke depan dalam satu keyakinan iman bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi ini. Semua kami yang melayani, Tuhan memberkati. Hamba dan teman-teman presbiter, tim Muger, tim multimedia, tim sekretariat. Biarlah semua yang kami telah persiapkan, kami angkat dalam pelayanan pagi ini, boleh membawa damai sejahtera dalam hidup jemaat-Mu. Jemaat-Mu sebentar mereka pulang kembali, menjalani hidup dengan berbagai tanggung jawab dan pergumulan mereka. Mereka juga membawa pulang sukacita dari dalam rumah Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi semua pelayanan Tuhan di tengah jemaat Maranatha Ebufu, tapi juga di tingkat klasis, di tingkat sinode, bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan berkati pelayanan gereja-Mu agar semuanya dapat terus berjalan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus bagi persiapan majelis jemaat Maranatha Ebufu menuju pada persidangan majelis jemaat untuk pelayanan tahun 2026. Tuhan tolong kami agar semuanya dapat dipersiapkan dengan baik, agar menghasilkan keputusan yang baik dan berdampak bagi hidup jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati semua jemaat yang datang dengan hati tulus, membawa seluruh pergumulan hidup mereka kepadamu. Ada yang mengalami berkat pertolongan kasih setia Tuhan, pemulihan, penyembuhan dari Tuhan. Bahkan ada yang mengalami berkat-Mu lewat usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Bahkan ada yang mengalami berkat-Mu lewat berbagai macam jalan-jalan hidup yang mereka jalani. Kami datang dengan ucapan syukur kepadamu. Bahkan yang berulang tahun usia dan berulang tahun perkawinan, Tuhan Yesus memberkati 2 pasangan nikah dan 85 orang jemaat yang berulang tahun. Kiranya semua ucapan syukur yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu, Tuhan dengarkanlah, Tuhan jawablah, dan Tuhan sempurnakanlah. Biarlah hidup kami terus mengalami berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi kami. Kami juga membawa seluruh pergumulan hidup jemaat-Mu. Ada yang juga dalam pergumulan sakit, duka cita, ada yang dalam persoalan-persoalan yang berat, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam berbagai persoalan yang ada. Tuhan, kami taruh semua dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Allah yang berjanji dan tidak pernah ingkar janji. Allah akan membawa kami keluar dari setiap persoalan itu, dan hidup kami memuliakan Tuhan. Kami akan terus bersaksi tentang Allah yang setia dalam dunia yang penuh luka ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing. Sebagai ASN, sebagai TNI Polri, guru, bahkan juga karyawan, tukang ojek. Bahkan kami yang hidup dari memungut sampah sekalipun. Bahkan kami yang hidup dengan berbagai pekerjaan yang mungkin dipandang hina sekalipun, tapi kami bekerja dengan tulus. Kami mohon berkatilah semua pekerjaan umat-Mu. Tuhan tolong agar lewat pekerjaan itu mereka boleh mendapatkan berkat-Mu dan memanfaatkan berkat-Mu dalam takut akan Tuhan untuk damai sejahtera dalam keluarga, dalam hidup itu dapat terwujud dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menjalani hidup di minggu yang baru, penuh dengan rahasia. Tapi kami tahu satu yang pasti, tangan Tuhan tetap menopang kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, musibah, bencana yang terus mengancam kami.
Lindungi kami, setiap langkah kami ada dalam tangan pengasihan-Mu. Bawa kembali kami di minggu yang akan datang dalam segala tuntunan dan damai sejahtera Tuhan. Ibadah kedua, ketiga, keempat yang akan berlangsung sebentar pun kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa dan ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang setia itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom, Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir beribadah bersama dalam ibadah minggu ini. Hari ini, Pendeta Vivi Siar Balo melayani ibadah pertama dan kedua. Pendeta Yusuf Nakmova melayani ibadah ketiga dan keempat. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah minggu 25 Januari adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, rayon 7, 15, dan 17. Ibadah kedua, rayon 2, 5, dan 19. Ibadah ketiga, rayon 1, 9, dan 27. Ibadah keempat, rayon 10, 20, dan 22. Tim Gereja Siaga Bencana bersama Ketua BPPPAPE dan Pendeta Pendamping Ibu Vivi Siar Balo pada hari Senin 12 Januari jam 5 sore telah melakukan aksi nyata dalam bentuk perkunjungan dan penyerahan bantuan tanggap darurat bencana kepada Oma Yanse Lete Hailitik di Rayon 16 yang beberapa hari lalu mengalami musibah banjir. Atas dukungan dan doa dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Harian mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, segenap Majelis Jemaat untuk hadir dalam sidang Majelis Jemaat lengkap guna membahas dan menetapkan program pelayanan tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Januari mulai jam 5 sore sampai jam 9.40 malam dan Sabtu 24 Januari mulai jam 9 pagi sampai jam 8.30 malam. Karena sidang ini sangat penting, maka kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sangat diharapkan tepat waktu. Hasil keputusan rapat MJH Selasa 6 Januari adalah Minggu 25 Januari sampai dengan 31 Januari, pembukaan ibadah rumah tangga dan kategorial di Rayon. Selasa 27 Januari akan dilaksanakan pembukaan ibadah rumah tangga mulai pukul 5 petang di gereja. Karena itu kami mengundang Presbiter Rayon 1 hingga 27 untuk hadir pada ibadah pembukaan rumah tangga. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 11 Januari mencapai total 1.463 jemaat, terdiri dari 565 jemaat laki-laki dan 898 jemaat perempuan. Laporan keuangan periode 10 hingga 16 Januari mencatat saldo awal penerimaan Rp40.295.400, pengeluaran Rp7.892.000, saldo akhir Rp32.403.400, penerimaan untuk pembangunan Rp3.910.000, saldo akhir pembangunan Rp118.374.377. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita lihat tadi angka peserta ibadah yang menurun drastis ya. Karena itu mari kita pulang. Tentu kami para pendeta tetap akan melaksanakan perkunjungan. Tapi Bapak Mama tolong menjadi penyambung lidah kasih Allah kepada semua kita yang ada di rumah, kita masing-masing, saudara-saudara kita, untuk kita tetap mengingat akan hari Tuhan, datang beribadah bersyukur di dalam rumah Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan kembali dalam seluruh hidup kita mengakhiri ibadah kita saat ini di dalam pengutusan dan berkat. Karena itu saya jemput jemaat berdiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dunia yang terluka membutuhkan suara pengharapan.
Ketika orang lain berbicara tentang keputusasaan, kita dipanggil menyanyikan kasih setia Allah. Ketika dunia menaburkan ketakutan, kita menabur keyakinan bahwa Allah hadir. Nyanyian iman kita melalui kata, tindakan, dan penghiburan menjadi kesaksian yang mengubah suasana, hati, dan hidup orang-orang di sekitar kita. Nyanyian Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 4, kita harus membawa berita. Pulanglah jemaat Tuhan sekalian, dalam seluruh hidup, tanggung jawab, bahkan pergumulanmu masing-masing. Pulanglah dengan selamat, arahkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah yang sempurna, dalam persekutuan dengan Roh Allah yang suci kudus, terus menyertai saudara-saudariku dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali untuk bersaat teduh dan kita akan bertemu di pintu depan dalam suasana yang tertib. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Kristus mengawali
Cek. Shalom, jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita akan berlatih satu pujian yang akan dinyanyikan setelah berita anugerah dari PKJ nomor 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Besar